Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnan Syadidan Pratama dengan NIM 123202017. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya pada matkul metodologi penelitian dengan judul Analisis Strategi Pendidik dalam Meningkatkan Hafalan Al-Quran Santri di Pondok Pesantren Ulumul Quran Al-Mustafa. Yang terhormat dosen pembimbing yaitu Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan Syamsuddin dan Bapak Syamsuddin Aziz Syaputra MPD. Langsung saja di sini ada latar belakang kenapa saya mengambil masalah ini, yaitu karena melihat fakta sosialnya banyak santri yang sudah menghafal banyak beberapa juz, 10 juz, bahkan yang sudah wisuda, tapi mereka menurun hafalannya karena kemalasan dan beberapa faktor lainnya. Maka daripada itu saya ingin meneliti hal tersebut. Itu latar belakangnya. Dan di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pendidik dalam meningkatkan ketekunan hafalan santri. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat ketekunan santri tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana upaya pendidik mengatasi hambatan-hambatan agar ketekunan tetap terjaga. Di sini juga ada tujuan penelitiannya, yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pendidik dalam meningkatkan hafalan santri. Jadi tidak hanya sekedar teori saja strategi pendidik itu, kami akan mendeskripsikannya agar bisa tersebar luas di berbagai pesantren dan menjadi acuan juga. Di sini langsung ada teori terdahulu. Di sini ada teori kognitif, yaitu didasari dengan Brunner, pembelajaran bertahap memperkuat memori hafalan, dan juga ada teori konstruksivisme, yaitu interaksi guru dan santri membentuk pemahaman hafalan melalui zona perkembangan terdekat. Seperti itu. Saya cuma menyebutkan 1-2 teorinya. Yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Di sini saya melakukan kerangka berpikir, mencantumkan pertama menganalisis kemalasan santri, terus juga strategi yang tepat untuk meningkatkan hafalan dan menghapus kemalasannya, juga ketekunan hafalan yang meningkat. Di sini ada keterlibatan pendidik, yaitu ruang lingkupnya. Keterlibatan pendidik adalah motivasi, bimbingan, dan teladan. Langsung saja ke metode. Di sini saya menggunakan metode kualitatif penelitiannya, yaitu dengan studi kasus. Di sini ada lokasi penelitian saya, yaitu di Pondok Pesantren Ulumul Quran Al-Mustafa. Subjeknya 40 santri kelas 12 dan guru tahfidz. Juga ada teknik pengumpulan data. Di sini saya melakukan observasi kegiatan pesantren tersebut, bagaimana ketika menyetorkan hafalannya dan bagaimana ketika guru mendengarkan hafalan muridnya. Terus juga di sini ada teknik, di dalamnya metode wawancara juga. Selain wawancara guru dan santri, juga saya mendokumentasikan buku setorannya, catatan motivasi, rekap hafalan. Seperti itu. Langsung ke hasil penelitian. Di sini hasil penelitian rumusan masalah 1 saya sudah mendapatkan hasilnya, yaitu strategi pendidik dalam meningkatkan ketekunan setoran hafalan. Yaitu yang pertama, penempatan target hafalan harian dan mingguan sesuai kemampuan santri. Jadi guru itu harus menganalisis dulu bagaimana kemampuan masing-masing individu santri dalam menghafal Al-Quran. Kita tidak bisa langsung menyuruh santri yang kurang
kuat dalam menghafalnya, suruh langsung menghafal 2 halaman, tidak bisa. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan santrinya. Yang kedua adalah penerapan metode talaki dan takrir dalam setoran hafalan. Jadi setelah melakukan setoran hafalan, kita juga mengetes cara bacaannya dengan metode talaki, yaitu kita melafalkan satu ayat dan murid juga mengulang hafalan ayat kita. Di sini juga ada pembiasaan murojaah terjadwal setiap hari. Setiap harinya kita harus memberikan jadwal kepada seorang santri. Jangan hanya fokus untuk menambah hafalan, tapi juga harus memberikan jadwal untuk motivasi murojaah. Yang terakhir adalah pemantauan perkembangan hafalan melalui buku kontrol hafalan. Nah, ini yang paling penting. Seorang guru pendidik harus bisa mengkontrol bagaimana buku setoran tersebut terisi penuh 1 bulannya. Jadi jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita malas, seorang guru tahfidz malas mengecek buku setoran santrinya. Itu di sini ada rumusan masalah kedua. Di sini jawabannya lingkungan pesantren yang religius dan kondusif. Selain guru pendidik juga, nah di sini juga harus lingkungan pesantren juga harus religius, harus kondusif. Contohnya setelah sholat berjamaah harus ada berzikir, harus kita tambahkan nuansa-nuansa religius agar santri juga mudah menghafal Al-Quran. Yang kedua adalah hubungan interpersonal guru dan santri yang kuat. Jadi jangan hanya kita sekedar transfer ilmu, santri menyetorkan hafalan kepada kita, guru mendengarkan, jangan sampai seperti itu ya. Tapi kita juga harus mengerti perasaan santri tersebut, kita juga harus mendekati secara batiniah juga. Yang ketiga adalah program tahfidz yang terstruktur dan evaluasi rutin. Jadi program tahfidznya itu harus merata, jangan sampai program itu hanya terpenuhi oleh satu guru saja, semuanya harus terpenuhi. Itu adalah faktor pendukungnya. Nah, faktor penghambat kenapa santri bisa malas setoran, bisa turun ketekunan hafalannya itu adalah yaitu kejenuhan akibat rutinitas hafalan yang berulang. Jadi santri juga bisa jenuh juga. Jangan sampai kita terus menerus 2 bulan 3 bulan melakukan metode yang sama. Kita harus memberikan refreshing, kita harus kreatif sebagai guru, bagaimana santri bisa semangat lagi menghafal Al-Qur'annya. Jadi jangan sampai monoton. Yang kedua adalah menurunnya motivasi setelah mencapai jumlah hafalan tertentu. Nah, ini sering ditemukan di pondok pesantren Ulumul Quran Al-Mustafa, banyak sekali ketika seseorang santri sudah hafalan sudah wisuda, adanya wisuda 10 juz, itu santri jadi malas karena sudah puas. Nah, jangan seperti itu. Guru pendidik harus bisa melakukan strategi-strategi yang bisa meningkatkan motivasi santri. Jadi jangan hanya sampai 10 juz saja, harus tamat 30 juz dan murojaahnya bagus. Terus juga ketidakkonsistenan murojaah. Jadi tidak konsisten murojaah itu, kadang sehari 1 halaman, 2 harinya tidak lagi. Jadi harus konsisten. Itu adalah faktor penghambatnya. Rumusan masalah ketiga adalah upaya pendidik dalam mengatasi. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana pendidik mengatasi hal-hal tersebut, hal-hal pendukung, terus juga penghambat, yang masalah-masalah sebelumnya. Yang pertama adalah pendampingan personal dan konseling ringan. Jadi kita harus setelah santri mensetorkan hafalannya, kita harus menanya bagaimana harinya, bagaimana adakah masalah hambatan ketika setoran hafalan Al-Qur'annya. Jadi jangan kita hanya sekedar melakukan prosedur saja, kita harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada santri tersebut. Yang kedua adalah variasi metode hafalan. Jadi kita harus bervariasi metode hafalannya. Seperti kata saya tadi, kita harus kreatif. Jadi tasmi berpasangan lah. Di sini ada tasmi berpasangan, terus qiraah bergilir, terus juga khitobah. Nah, seperti contohnya saya sebutkan satu saja, qiraah bergilir. Jadi kita kumpulkan misal 10 orang santri, kita
tunjuk santri satu persatu untuk melanjutkan sambung ayat, itu juga bisa meningkatkan dan menguatkan hafalan Al-Quran santri tersebut. Yang ketiga adalah keberanian motivasi spiritual dan penguatan niat. Yang selanjutnya adalah penerapan kompetisi positif dan penghargaan. Untuk meningkatkan hafalan tersebut, kita harus melakukan lomba-lomba, harus mengadakan lomba-lomba untuk santri tersebut. Lomba 1 juzga, lomba 2 juzga, itu biasanya disebut MHQ. Jadi santri bisa termotivasi ingin juara, plus dia juga kuat hafalannya. Yang terakhir adalah penguatan kedisiplinan dan kontrol lingkungan belajar. Kita sebagai guru mengatasi hal tersebut harus sering-sering sekali mengontrol semua kegiatan pembelajaran Al-Quran. Yang terakhir adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pembinaan tahfidz berjalan sistematis dan berjenjang. Kita harus mensistematiskan, jangan rancu, pokoknya harus terdata dan tertata semuanya. Yang kedua adalah kombinasi metode, teknis, dan pendekatan spiritual terbukti meningkatkan konsistensi hafalan. Jadi pendekatan spiritual itu terbukti untuk meningkatkan hafalan. Seperti kita menanamkan sifat-sifat Allah, kita menanamkan zikir-zikir setelah sholat, itu sangat terbukti untuk meningkatkan hafalan santri. Yang ketiga adalah peran guru tidak hanya sebagai penguji hafalan, tetapi juga motivator. Seperti yang tadi saya sampaikan, guru tidak harus sekedar prosedur saja. Guru harus lebih-lebih merasa tanggung jawab untuk santri-santri. Seperti itu, langsung saja ke kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga ketekunan hafalan Al-Quran santri di Pondok Ulumul Quran Al-Mustafa sangat dipengaruhi oleh penerapan strategi pembelajaran yang tepat. Ketika kita mempunyai strategi yang seperti tadi saya sebutkan, murojaah teratur, terus juga kreatif dalam memilih metode, itu sangat penting sekali agar para santri tidak mudah jenuh dalam menghafal. Kita harus mengerti perasaan santri, kita harus melakukan pendekatan-pendekatan agar motivasi tersebut bisa meningkatkan ketekunan hafalan Al-Quran santri di Pondok Pesantren Ulumul Quran Al-Mustafa, dan tentunya di semua pondok seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.